Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Semoga limpahan rahmat dan hidayah senantiasa menyertai kita semua. Dan anak-anak ustazah selalu diberi kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah. Mari kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah kita yang tercinta. Oke, anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sudah siap semua kan? Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat produk dengan tepat. Lalu, mampu mempraktekannya untuk membuat produk dengan langkah yang benar. Dan mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Serta mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan benar. Ya, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks petunjuk ya. Hari ini kita akan mengulang kembali apa itu teks petunjuk, di mana teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Oke, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, kita dapat membuat teks petunjuk tentang energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, coba kita lihat sekarang contoh petunjuk membuat kincir angin dengan kertas atau dari kertas. Perhatikan ya, dan silahkan dibaca satu persatu. Ya, demikian tadi contoh petunjuk membuat kincir angin dari kertas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teks petunjuk berdasarkan percobaan. Perhatikan ya, jika kita sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif, selanjutnya kita dapat menuliskan kembali teks petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Kita lihat contohnya. Bersihkan permukaan kentang, lalu tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Dari teks petunjuk ini menggunakan kalimat yang panjang. Ini bisa kita sederhanakan menjadi bersihkan kentang,
lalu tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Nah, jadi ketika ada teks petunjuk yang panjang, kita bisa menyederhanakannya. Baiklah, anak-anak Ustazah yang saleh dan salehah, kita mengingat kembali bahwasanya teks petunjuk bisa dibuat dalam bentuk poster. Nah, poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Contohnya seperti sekolah, tempat wisata. Nah, ini coba kita lihat teksnya atau teks petunjuk dalam bentuk poster. Ya. Kita lanjut ya. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Coba kita lihat, ini posternya. Yang pertama adalah tentukan isi poster sesuai dengan tema, yaitu menghemat energi. Siapkan kertas warna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Gunakan bahasa yang santun dan menarik. Tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Demikian tadi langkah-langkahnya. Ya. Nah, ini adalah contoh poster menghemat energi. Nah, ini langkah-langkah menghemat energi, di antaranya adalah energi alam. Energi alam, memanfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menghemat listrik. Nah, selanjutnya, matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Selanjutnya, gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Ini dikemas dalam satu poster. Ya, kemarin anak-anak sudah membuat poster kan? Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berlaku hemat atau ekonomis itu adalah separuh dari kehidupan. Hadis riwayat Al-Shihab. Nah, dalam menghemat energi, Rasul pun memberi tuntunan yang sama. Riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan, dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, matikanlah lampu-lampu saat kalian tidur di malam hari. Tutuplah pintu, rapatkanlah tempat air, tutupilah makanan dan minuman, meskipun hanya dengan membentangkan sebatang kayu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anak Ustazah mengingatkan kembali bahwasannya Rasulullah sejak dulu sudah mengajari kita tentang menghemat energi. Jadi kita harus menghemat energi ya. Oke, selanjutnya anak-anak Ustazah, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks, kita dapat membuat teks petunjuk. Contoh, gagasan pokoknya adalah salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sumber energi alternatif adalah buah lemon. Gagasan pendukungnya, buah lemon mengandung zat elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, ini adalah buah lemonnya. Teks petunjuknya adalah energi listrik dari buah lemon. Yang pertama,
Siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu warna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, dan 4 buah penjepit buaya. Lihat di gambarnya adalah kita susun seperti itu. Nah, langkah-langkah kegiatan. Siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada sebuah lemon. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Nyalakan lampu dengan hubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Nah, ini adalah teks petunjuk energi listrik dari buah lemon. Nah, anak-anak usahadah yang soleh dan soleha, kita sudah belajar tentang teks petunjuk dalam bahasa Indonesia, cara membuat teks petunjuk dalam poster. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat anak-anak usahadah, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.